Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kecurangan pengendalian internal dan kas. Ya. Jadi ini materinya agak sulit sedikit ya, agak sulit sedikit. Nah, jadi untuk materi ini ada 9 tujuan pembelajaran yang dicapai ya, harapannya bisa dicapai setelah mempelajari materi ini. Kalian diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kecurangan dan pengendalian internal, kemudian mampu menjelaskan kas dan pentingnya pengendalian atas kas, kemudian memperoleh gambaran mengenai prosedur pengendalian penerimaan kas, kemudian prosedur pengendalian pengeluaran kas, dan pengendalian dana kas kecil. Selain itu, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian juga bisa mencatat transaksi kas kecil, kemudian menjelaskan penggunaan rekening bank dalam kaitannya dengan pengendalian kas, kemudian menyiapkan rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan. Yang terakhir, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan dan memahami bagaimana kas itu disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kita mulai yang pertama, yaitu kecurangan dan pengendalian internal. Jadi faktor yang menyebabkan kecurangan itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu bisa saja karena adanya kesempatan ya, atau biasa disebut dengan opportunity ya. Kesempatan, setiap orang yang memiliki kesempatan ya, kemungkinan untuk melakukan kecurangan itu mungkin saja ya, tinggal ada keinginan atau enggak ya. Biasanya kalau ada keinginan, ada kesempatan, ya mungkin bisa saja itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adanya tekanan keuangan atau financial pressure ya. Jadi kadang-kadang orang yang mengalami tekanan atau impitan ekonomi, kadang-kadang itu timbul keinginan untuk melakukan kecurangan, apalagi ada kesempatan juga ya. Jadi ada kesempatan dan memang ada tekanan ya, akhirnya akan menimbulkan moral hazard ya, keinginan orang untuk melakukan kecurangan. Kemudian adanya rasionalisasi ya, yang mengarah ke sikap membenarkan diri sendiri ya. Jadi banyak rasionalisasi, mungkin rasionalisasi sumber daya yang ada di perusahaan ya. Nah, kadang-kadang orang perbagian itu akan mempertahankan pendapat mereka masing-masing ya, sehingga tidak dilakukan adanya rasionalisasi. Nah, ada dua jenis kecurangan yang biasanya yang paling mempengaruhi laporan keuangan ya. Jadi di sini kita kecurangan di sini artinya ini karena kita pelajaran pengantar akuntansi ya, kaitannya dengan laporan keuangan. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan aset. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jenis kecurangan yang sering dilakukan oleh karyawan itu biasanya adalah melakukan pencurian uang perusahaan ya. Kemudian dia menutupinya melalui ayat jurnal yang salah di pembukuan. Nah, biasanya kalau seperti ini bisa saja bagian pembukuan ya, bagian pembelian atau bagian pencatatan ya. Nah, kemudian ada kecurangan yang kedua adalah, kalau yang pertama itu biasanya yang melakukan karyawan ya, karyawan tingkat bawah, tingkat menengah ya. Kemudian yang kedua ini adalah pelaporan keuangan yang curang. Nah, pelaporan keuangan yang curang itu biasanya yang melakukan adalah manajer perusahaan. Ya, dia membuat ayat jurnal yang salah dan menyesatkan pembukuan sehingga
laporan keuangannya itu tampak baik ya, tampak baik ketika dilihat oleh investor atau kreditor. Nah, biasanya ini digunakan atau dibuat oleh manajer ketika dia membutuhkan eh, dana ya, peminjaman dana dari bank, atau misalnya dia ingin investor itu menanamkan sahamnya ke perusahaan ya, untuk menambah modal perusahaan. Biasanya kadang-kadang memang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mencegahnya ya? Jadi untuk mencegah kecurangan maka harus ada pengendalian internal ya. Pengendalian internal artinya pengendalian yang dilakukan untuk internal perusahaan ya. Tujuannya apa kok dilakukan pengendalian? Yang pertama adalah untuk mengamankan aset ya. Mengamankan aset. Ya, misalnya jika perusahaan itu tidak ingin kehilangan asetnya, maka perusahaan harus mengamankan asetnya dari kecurangan, pemborosan, atau inefisiensi. Kemudian yang kedua, mendorong karyawan mengikuti kebijakan perusahaan. Ya, jadi biasanya setiap individu dalam perusahaan itu dia harus bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, sistem pengendalian internal yang memadai itu akan berusaha menyediakan kebijakan yang jelas ya, sehingga akan menghasilkan perlakuan yang adil untuk semua pihak ya, untuk semua karyawannya. Kemudian meningkatkan efisiensi operasi ya. Artinya meningkatkan efisiensi berarti perusahaan itu tidak boleh memboroskan sumber daya yang dimiliki ya, sehingga perlu pengendalian yang efektif untuk meminimalkan pemborosan yang akhirnya nanti akan bisa menurunkan biaya dan meningkatkan laba perusahaan. Dan yang kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa catatan akuntansi itu akurat dan bisa diandalkan. Nah, tanpa ada pengendalian yang memadai, maka catatan itu tidak mungkin bisa diandalkan ya, dan perusahaan itu tidak bisa menentukan bagian mana yang menguntungkan dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga itu perlu adanya pengendalian internal. Nah, komponennya apa saja pengendalian itu? Ya, ada beberapa komponen ya dalam pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian ya, control environment. Ya, jadi komponen ini dimulai dari pemilik ya, pemilik perusahaan. Nah, kemudian manajer puncak. Nah, mereka kan pimpinan ya, jadi mereka berperilaku profesional dan memberikan teladan untuk karyawannya. Biasanya karyawan itu akan mencontoh perilaku yang dilakukan oleh atasannya. Kemudian yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Jadi penilaian risiko itu menunjukkan letak kesalahan atau kecurangan yang mungkin akan terjadi. Nah, sehingga ketika sudah diprediksi, maka perusahaan harus mampu mengidentifikasi resiko, kemudian serta mampu mencegahnya ya, mencegah resiko itu untuk meminimalkan kerugian untuk semua pihak ya. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah pengendalian aktivitas atau control activity ya. Di control activities itu dia memastikan bahwa tujuan perusahaan itu tercapai ya. Jadi pengendalian untuk aktivitas perusahaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Ini juga salah satu komponen pengendalian. Informasi dan komunikasi artinya pemilik perusahaan itu memerlukan informasi yang akurat ya, untuk menelusuri aset dan mengukur laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan pengendalian atau monitoring. Nah, di sini biasanya perusahaan akan mempekerjakan auditor ya. Auditor untuk memantau pengendalian.
Nah, auditor itu ada dua ya, auditor internal dan auditor eksternal. Nah, auditor internal itu memantau pengendalian di perusahaan ya. Jadi dia mengamankan aset perusahaan. Jadi dia biasanya bekerja untuk perusahaan, tapi dia independen. Seharusnya independen ya, karena memang auditor itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Dia harus berdiri sendiri. Jadi bebas ya dari pengaruh siapapun, sehingga dia bisa laporan yang dihasilkan bisa independen. Nah, kemudian yang kedua adalah auditor eksternal ya. Nah, kalau auditor eksternal ini biasanya memantau pengendalian untuk memastikan bahwa catatan akuntansi itu sudah akurat dan bisa diandalkan. Nah, akuntan eksternal itu biasanya yang disebut dengan akuntan publik ya. Jadi biasanya kalau ada akuntan publik ini biasanya perusahaan tuh bingung ya. Bingung karena nanti pemeriksaan, ada pemeriksaan biasanya mereka takutnya padahal kalau akuntan publik itu sebenarnya kan ya memang ini ya, kalau memang perusahaan itu melakukan pencatatan dengan benar mungkin tidak ada masalah. Kalau mau ada pemeriksaan eksternal atau internal itu nggak masalah, tapi ketika dia memang melakukan kecurangan, maka dia akan ketakutan ya. Apalagi kalau yang datang itu pemeriksaan pajak ya, itu akan lebih parah lagi gitu. Nah, selanjutnya, tadi salah satu komponen pengendalian internal diantaranya adalah pengendalian aktivitas ya. Nah, di sini pengendalian aktivitas memiliki prinsip-prinsip pengendalian ya. Yang pertama, jadi untuk pengendalian aktivitas ini prinsipnya yang pertama adalah pembentukan pertanggungjawaban individu ya, establish of responsibility. Jadi perusahaan itu akan membagi tanggung jawab di antara dua atau lebih ya, dua orang atau lebih. Nah, setiap karyawan itu memiliki tanggung jawab tertentu. Nah, pengendalian itu akan efektif ketika satu orang itu diberi tanggung jawab untuk tugas tertentu. Jadi contohnya nih, bendahara itu bertanggung jawab menangani kas, kemudian menandatangani dan menyetujui cek. Jadi dia tanggung jawabnya di bagian itu ya. Kemudian bagian pembelian ya, dia akan tugasnya adalah melakukan order ya, melakukan order pembelian ya, kemudian ini ya, membuat faktur ya, membuat faktur. Nah, kemudian yang menerima nanti beda lagi. Nah, kemudian adanya pemisahan tugas atau segregation of duties ya. Jadi untuk membatasi kecurangan itu harus ada pemisahan tugas atau pemisahan wewenang. Jadi pemisahan tugas ini akan membatasi kecurangan dan meningkatkan keakuratan catatan akuntansi. Nah, untuk pemisahan tugas ini dibedakan menjadi pemisahan operasi dari akuntansi. Jadi bagian akuntansi itu harus terpisah sepenuhnya dari bagian operasi. Ya, misalnya bagian produksi dan bagian penjualan. Kemudian pemisahan penjagaan aset dan akuntansi. Penjagaan aset dan akuntansi itu tidak boleh menangani kas. Dan orang yang menangani kas itu tidak boleh memiliki akses ke catatan akuntansi. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, maka itu sangat rentan ya, sangat rentan terjadi kecurangan. Jadi yang selanjutnya adalah prosedur dulu ya, prosedur dokumentasi. Ya, jadi prosedur dokumentasi itu meliputi faktur penjualan ya, kemudian bisa catatan pengiriman, kemudian pesanan pembelian atau order pembelian, kemudian laporan penerimaan, ya,
laporan penerimaan barang ya. Jadi dokumen-dokumen tadi harus diberi nomor urut yang tercetak. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kelengkapan pemrosesan dan mencegah terjadinya kecurangan dan efisiensi. Kemudian yang kelima itu adalah keempat adalah kontrol secara fisik. Ya, jelas ini ya. Jadi kontrol secara fisik ya, misalnya apa namanya, kalau menyimpan kas atau dokumen itu biasanya menggunakan brankas ya, atau memasang sensor elektronik untuk persediaan barang dagang ya, agar terhindar dari pencurian. Kemudian verifikasi internal secara independen. Jadi makin besar nilai transaksinya, maka apa namanya, verifikasinya akan semakin spesifik ya. Nah, kemudian artinya verifikasi kan disetujui ya. Jadi biasanya semakin besar nilainya, nilai transaksi, biasanya itu harus memerlukan persetujuan manajemen puncak ya. Atau bahkan mungkin bisa juga persetujuan dewan direksi. Nah, kemudian yang keenam adalah kontrol sumber daya. Kontrol sumber daya manusia ya, atau human resource control ya. Jadi karyawan harus kompeten ya. Kompeten dan bisa diandalkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengendalian kas. Pengendalian terhadap kas itu meliputi apa namanya, pengendalian terhadap penerimaan kas, pengeluaran kas, dan dana kas kecil. Nah, mungkin yang belum itu adalah kas kecil ya, kas kecil yang belum. Jadi untuk yang pertama adalah pengendalian penerimaan kas. Jadi perusahaan itu dapat menerima kas melalui kasir atau pos ya. Jika perusahaan menerima kas melalui kasir, pada hari kerja manajer akan memeriksa kas ya, yaitu dengan membandingkan uang yang ada di laci kasir dengan catatan penjualan tunai yang dilakukan mesin kas register ya. Jadi membandingkan antara uang yang ada di laci kasir dengan catatan penjualan tunai yang dilakukan oleh mesin kas. Ini kamu bayangkannya itu kalau kamu belanja itu loh di ADA atau di supermarket ya, biasanya kan di depan itu kan ada kasir ya. Kasir itu penjualannya kan dia menggunakan mesin kas loh, mesin kas. Nah, itu biasanya kalau jam 2:30 atau jam 3 itu kan ada ini rolling ya, sip-sipan itu biasanya itu apa namanya, akan ada cross check gitu, supervisornya itu nanti akan datang kan, di cross check coba penjualannya hari itu yang ada, uang yang ada di lacinya berapa, kemudian uang yang tertera di kas registernya berapa. Nah, kemudian apa namanya, uang tadi ya oleh kasir akan disetorkan ke bank ya. Nah, catatan penjualan tunai dan mesin akan diserahkan ke bagian akuntansi sebagai acuan untuk membuat jurnal penjualan. Jadi kasir itu akan mencatatnya ya, penjualan tunainya di laci kasnya berapa, sama cash registernya berapa. Nah, ada selisih apa enggak? Nah, terkadang jumlah kas yang ada di laci itu tidak sama dengan jumlah penjualan yang ada di memori mesin. Maka kalau ada kasus seperti ini, maka bagian akuntansi harus melakukan pencatatan. Ya, pencatatannya kalau ada kelebihan misalnya antara uang yang ada di laci itu lebih besar daripada uang yang tertera di mesin kas ya, cash registernya. Jadi kan biasanya kan ada kembalian 100, 50 itu kan kalau banyak kan lama-lama kan nominalnya juga banyak ya. Nah, ketika ada kasus seperti itu maka apa namanya, bagian akuntansi akan membuat catatan kasnya, misalnya yang dilatih itu 10 juta. Kemudian apa namanya, 10 juta 100 misalnya ya. Nah, kemudian penjualannya itu hanya 10 juta padahal ya. Berarti kan kelebihan ya.
kasnya 10.100.000, penjualannya 10 juta, berarti sisanya adalah kelebihan kas. Nah, atau bisa juga kalau misalnya uang yang ada di laci itu lebih kecil daripada uang yang ada di kas register. Maka kalau ada kasus seperti ini, bagian akuntansi akan mencatat kasnya misalnya hanya 9.900.000, padahal penjualannya 10 juta. Berarti selisihnya akan dibebankan ya sebagai kekurangan kas. Nah, jadi kas 9.900.000 kekurangan kas 100, kreditnya penjualan. Nah, kelebihan kas itu biasanya kalau di laporan laba rugi akan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan untuk kekurangan kas itu akan dimasukkan ke beban lain-lain kalau dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian pendapatan lain-lain dan beban lain-lain nanti di akhir periode juga akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan menerima dalam bentuk cek, maka cek tersebut akan diserahkan ke bendahara. Bendahara akan segera meminta kasir untuk menyetorkan cek tersebut ke bank. Nota pengiriman uang nanti akan dikirim ke bagian akuntansi. Jadi bagian bendahara kan sudah setor ke bank. Dan nota pengirimannya itu akan diberikan ke bagian akuntansi untuk keperluan pembuatan ayat jurnal pada akun kas. Nah, kemudian controller itu akan membandingkan antara jumlah uang yang disetor ke bank dari bendahara dan pendebetan akun kas dari bagian akuntansi. Jumlahnya harus sama ya. Nah, kemudian pengendalian terhadap penerimaan kas itu dapat bersifat pengendalian preventif dan detektif. Nah, preventif itu artinya pengendalian sebelum terjadi kecurangan. Kalau sudah detektif itu setelah terjadi kecurangan baru dilakukan pengendalian. Nah, kemudian yang kedua adalah pengendalian pengeluaran kas. Ya. Jadi perusahaan harus membagi tugas terkait dengan fungsi pembelian barang, penerimaan barang, persetujuan dan pembayaran barang kepada karyawan yang berbeda. Jadi tidak boleh satu karyawan ini ya, bagian pembelian barang, penerimaan barang, persetujuan tidak boleh satu orang karena ini rentan terjadi kecurangan. Jadi harus ada pemisahan tugas yang baik ya antara operasi. Jadi bagian pembelian tidak boleh menerima barang dan menyetujui pembayaran. Dan penulisan cek untuk pengeluaran kas ya, itu bendahara bertanggung jawab menangani kas, menandatangani dan menyetujui cek. Ya, jadi harus dipisahkan, ada pemisahan wewenang ya. Jadi banyak perusahaan itu menggunakan sistem voucher untuk mengendalikan untuk pengendalian internal dan atas pengeluaran kas. Ya. Apa itu voucher ya? Voucher itu adalah merupakan dokumen yang mengotorisasi pengeluaran kas yang umumnya itu disiapkan oleh bagian akuntansi. Setelah semua dokumen itu setelah dokumen pendukungnya itu diterima. Contohnya, voucher pembelian barang itu harus didukung oleh surat pesanan pembelian atau purchase order. Ya, yaitu permintaan tertulis kepada pemasok untuk mengirimkan bahan yang dipesan pada tanggal tertentu. Ya, yaitu surat permintaan pembelian atau purchase requisition. Kemudian purchase requisition itu adalah permintaan tertulis ya kepada bagian pembelian untuk membeli bahan yang diperlukan. Nah, biasanya ini yang meminta adalah bagian produksi ya, bagian gudang bisa ya. Kemudian laporan penerimaan barang atau receiving report ya. Itu adalah laporan tertulis yang dibuat pada saat barang itu diterima. Nah, kemudian bagian akuntansi akan memberikan voucher ini ke pejabat yang berwenang. Jadi untuk diverifikasi ya, meminta persetujuan. Setelah vouchernya disetujui baru jurnalnya akan dibuat. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, jadi misalnya ada pembelian ya, pembelian barang dagangan secara kredit. Maka bagian akuntansi akan membuat jurnal persediaan barang dagangan. Kalau menggunakan metode perpetual ya berarti persediaan barang dagangan ya. Kalau menggunakan metode fisik ya berarti pembelian ya. Persediaan barang dagangan atau pembelian kreditnya utang usaha. Nah, jadi kalau kita sudah masuk di perusahaan dagang berarti mindsetnya harus pencatatan menggunakan metode perpetual ya. Jadi kalau ada pembelian ya pembeliannya apa? Jadi langsung dicatat. Penjualan apa langsung dicatat ya. Jadi jangan mencatatnya sebagai pembelian atau penjualan saja. Jadi berikutnya voucher setelah itu ya akan disimpan pada folder ya. Voucher kan ya semacam dokumen ya. Jadi voucher yang belum dibayar itu akan dimasukkan di folder berdasarkan urutan tanggal jatuh tempo. Jadi kan biasanya kalau pembelian atau penjualan kredit itu kan biasanya kan ada diskon ya. Sehingga itu akan diurutkan jatuh temponya dari tanggal berapa diurutkan, tujuannya apa? Untuk bisa memperoleh diskon ya. Jadi kalau misalnya tidak urut tanggal kan mungkin bisa saja kelewat ya. Tujuannya untuk mendapatkan diskon. Nah, cek yang dikeluarkan untuk membayar voucher itu akan dicatat oleh bagian akuntansi dengan jurnal. Berarti kalau ketika dibayar, berarti bagian akuntansi akan menjurnal yang tadinya persediaan barang dagangan kreditnya utang usaha menjadi utang usahanya kan berkurang karena dibayar. Ya, utang usahanya di debit, kreditnya kas. Nah, voucher yang sudah dibayar, sudah dibayar nih. Yang sudah dibayar juga harus disimpan ya, disimpan pada folder dengan catatan voucher yang sudah dibayar berdasarkan nomor urutnya. Jadi ini agar dokumennya itu teratur ya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian dana kas kecil. Dana kas kecil atau petty cash. Petty cash fund. Ya. Itu adalah kas yang tidak disetor ke bank dan umumnya digunakan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang kecil. Jadi biasanya di perusahaan itu ada bagian kas kecil. Biasanya itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu rutin ya, dan biasanya nilainya kecil ya, kurang dari 5 juta biasanya. Nah, biasanya tiap bulan itu akan dibentuk dana kas kecil. Nah, sistem dana kas kecil yang sering digunakan itu adalah sistem dana tetap atau interest fund system, yaitu sistem yang memperhitungkan dana kas kecil dengan mempertahankan saldo dana kas kecil sebesar yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya saldonya ditetapkan 3 juta ya, berarti nanti setiap awal bulan saldonya akan selalu 3 juta, kecuali nanti ada permintaan untuk penambahan. Nah, sistem pengoperasian dana kas kecil itu ada 3 langkah ya. Yang pertama itu membentuk dana kas kecil. Yang kedua melakukan pembayaran dengan dana kas kecil. Dan yang ketiga mengisi kembali dana kas kecil. Jadi ada 3 langkah ya pengoperasian dana kas kecil. Nah, kemudian pengisian dana kas kecil itu diawali dengan mengestimasi kebutuhan dana kas kecil untuk satu periode. Jadi saat pengisian dana kas kecil, saat pengisian dana kas kecil itu diambil dari bank ya, dengan membuat cek ya yang mencantumkan sejumlah dana yang ditentukan tersebut. Kemudian akan diberikan kepada kasir yang akan mencairkan cek dan kemudian menempatkan uangnya ke dana kas kecil. Nanti ada contohnya. Jadi pada metode dana tetap atau interest fund system, saat pembayaran dengan menggunakan dana kas kecil, kasir itu tidak akan membuat jurnal.
Ya, jadi kalau misalnya nih pembelian bensin senilai 200.000, itu kasir tidak akan membuat jurnal, tapi dia akan mengumpulkan notanya, ya. Jadi dia hanya mengumpulkan slip kas kecil sampai akhir periode. Nah, akhir periode itu biasanya 1 bulan, ya. Jadi dia dikumpulkan dulu. Jadi secara periode karena pembayaran itu akan mengurangi fisik dana kas kecil, maka harus diisi kembali. Ya. Walaupun saat terjadi pembayaran dana kas kecil tidak dibuat jurnal, tapi saat pengisian kembali akan dijurnal ya sekaligus, sehingga saldo dana kas kecil jumlahnya akan tetap sama dengan periode sebelumnya. Jadi kalau kamu menggunakan sistem impres ya, itu setiap ada pengeluaran dana kas kecil itu tidak akan ada catatan, tapi akan slip-slip kas kecilnya tadi akan dikumpulkan. Nah, pencatatan itu akan dilakukan ketika ada pengisian dana kas kecil kembali. Nah, kemudian ini contohnya. Saldo dana kas kecil yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2017 adalah sebesar 2 juta. Jurnal yang dibuat saat pembentukan, jadi dana kas kecil itu jurnalnya dibuat 2 kali, yaitu saat pembentukan dana kas kecil dan saat pengisian. Karena ini adalah pembentukan, maka jurnalnya adalah kan berarti kan dana kas kecilnya bertambah ya, berarti dana kas kecil kreditnya kas ya, ngambil kas di bank. Kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Nah, misalnya ada transaksi seperti ini. Pada tanggal 31 Juli 2017 terdapat fisik dana kas kecil sebesar 1.800.000. Sedangkan slip kas kecilnya itu sebesar 190.000. Nah, untuk beban pengiriman ya, jadi slipnya itu 190.000, yaitu untuk beban pengiriman 100.000 dan beban perlengkapannya 90.000. Jelas ya, pengeluarannya adalah untuk pengiriman 100.000 dan perlengkapan 90.000. Nah, berarti kan total yang dipertanggungjawabkan kan harusnya hanya 1.990.000. Nah, berarti kan ada dana kas kecil yang hilang 10.000. Ya. Dana kas kecil yang hilang itu saat pengisian kembali dana kas kecil, itu perusahaan akan menulis cek sebesar 200. Ya. Dan kasir akan mencarikan cek tersebut serta menyimpan uang sebesar 200.000 kembali ke dana kas kecil, sehingga saldonya nanti menjadi 2 juta lagi. Nah, yang 10.000 itu akan dibebankan ya. Jadi kan yang diakui kan yang sesuai dengan fisiknya, totalnya ya secara fisik hanya hanya pengeluarannya hanya 190.000. Padahal kalau dilihat fisiknya hanya 1.800.000 ya, berarti kan harusnya kan pengeluarannya kalau tidak ada kecurangan kan harusnya 200.000 ya. Atau kalau enggak ya berarti uangnya masih 1.810.000. Tapi berhubung ternyata fisiknya hanya 1.800.000, yang 10.000 harus dibebankan ya. Jadi jurnalnya adalah beban pengiriman ya. Ini kan pengisian kembali. Beban pengiriman di debit 100.000, beban perlengkapan 90.000, kekurangan kas 10.000, kreditnya kas sebanyak 200.000. Jadi yang diakui adalah sebesar nilai fisiknya yang ada. Ya.
Jadi dana kas kecil itu bisa diisi kembali dalam jangka waktu tertentu atau jika telah mencapai jumlah minimum. Sebenarnya pengisiannya harusnya 1 bulan, tapi ketika dalam waktu 1 bulan itu kok ternyata dananya apa namanya minus, sebelum minus ya berarti harus segera diisi kembali. Ya. Jadi terkadang saat mengisi kembali dana kas kecil, perusahaan itu perlu mengakui adanya kelebihan kas atau kekurangan kas. Nah, jika jumlah fisik uang kas dalam dana kas kecil ada sebesar 1.800.000 ditambah ini misalnya ya, slip kas kecilnya itu lebih besar. Fisiknya harusnya kan 2 juta ya, ternyata tinggal 1.800.000, tetapi ternyata slip yang dikumpulkan itu totalnya 210, harusnya kan selisihnya hanya 200.000, berarti kan ada selisih lebih. Maka totalnya itu melebihi dana kas kecil sebesar berapa? Harusnya kan 2 juta, 2 juta persis ya, berarti kan ini 2 juta 10.000, berarti ada selisihnya akan diakui sebagai kelebihan kas ya, beban pengiriman 100, beban perlengkapan 110, kemudian kelebihan kasnya 10.000, kasnya sebesar 200.000. Jadi kalau ada kekurangan ya berarti dibebankan ya, kelebihan nanti akan masuk ke pendapatan lain-lain juga ya. Jadi kelebihan kas akan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi. Ya, dan kekurangan kas akan dilaporkan sebagai beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Nah, pendapatan lain-lain dan beban lain-lain nanti di akhir periode akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalau misalnya dibutuhkan penyesuaian terhadap dana kas kecil, ya misalnya itu perusahaan itu meningkatkan dana kas kecilnya dari 2 juta menjadi 2.500.000. Ya enggak apa-apa ya, berarti kan misalnya ada peningkatan untuk dana kas kecilnya ditambah saja. Jangan 2 juta tambahi 2.500.000, maka ya dibuat jurnalnya adalah sebesar kekurangannya. Ya, kekurangannya berarti 500, berarti dana kas kecil kreditnya kas sebanyak 500.000. Tuh. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah jelas apa belum sampai di situ? Sebelum masuk rekonsiliasi. Sudah ya. Ada yang mau di-admit enggak itu? Ada ya? Enggak ada ya? Coba saya lihat. Kayaknya enggak ada. Ada ya berarti. Nah, kita masuk ke rekonsiliasi. Yang agak susah itu rekonsiliasi, tapi mudah-mudahan kalian enggak susah ya. Karena waktu saya kuliah dulu yang paling susah juga rekonsiliasi ya. Jadi sebenarnya itu sama ya, ketika saya kuliah pun ya, kalau saya mendengar dari dosen neto itu habis kalau saya dulu kan belum ada komputer ya, ya ada komputer tapi belum belum apa namanya familiar seperti sekarang ya. Komputer itu adanya kan komputer yang pakai harddisk itu ya, komputer tabung. Kemudian apa namanya? Eh, Windows-nya kok Windows apa sih? Words-nya pertama itu adalah pakai WS itu, WordStar itu ya. Terus saya itu baru Windows yang sekarang ini buat ngetik ini udah bagus ini ya. Tapi masih alhamdulillah karena tidak apa namanya mengalami ngetik ya. Kalau ngetik itu buat skripsi salah satu ngulang lagi, tapi jadinya hafal. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah itu kalau kamu kan screenshot ya biasanya ya atau kamu download materinya. Kalau saya dulu nyatet ya. Jadi setiap apa yang dijelaskan gurunya itu saya nyatet ya. Nyatet, kalau nyatet itu kan harus cepet ya. Jadi kan tulisannya
oret-oretan ya, tulisannya yang penting bisa dibaca. Nah, itu setelah itu nanti sampai rumah saya ganti. Jadi setelah itu jadi saya paham. Tapi ketika ketika dijelaskan dosennya ya mungkin ya tidak terlalu paham. Tapi ketika sambil nyalin itu kan sambil baca sambil nulis lagi kan berarti kayak mengulang ya. Jadi itu bisa paham. Tapi mungkin ya sekarang sudah ada screenshot, nah, screenshot tapi habis itu nggak dibaca lagi. Tulisannya padahal udah jelas ya. Ya ini apa namanya? Tergantung kalian juga sih ya. Ya kalau sudah dari SMA-nya dari bagian apa namanya? eh, jurusannya sudah akuntansi ya insya Allah sudah paham. Nah, lanjut apa namanya rekonsiliasi bank. Jadi salah satu cara untuk mengendalikan kas itu adalah dengan menyimpannya di rekening bank. Karena pihak bank itu telah menciptakan praktik untuk mengamankan uang nasabahnya. Ya. Nah, dokumen apa saja yang digunakan untuk mengendalikan rekening bank? Itu ada kartu tanda tangan, ya. Tujuannya adalah untuk melindungi nasabah dari pemalsuan slip setoran. Kemudian apa namanya? Kok apa namanya? Adanya ini ya melindungi dari pemalsuan ya. Kemudian slip setoran ya, slip setoran. Kalau sekarang kadang-kadang kita kalau nabung ini ya, kalau nabung masih ada slipnya, tapi kalau kita ngambil kadang apa kebalik ya. Kalau nabung kayaknya enggak pakai slip ya sekarang ya. Langsungan kayaknya. Nah, jadi kalau slip setoran itu adalah biasanya nasabah akan mengisi jumlahnya itu ya kertas itu ya, kertas slip ketika kita masuk bank itu. Jadi kan kita harus mau nabung berapa ya, jadi diisi jumlahnya ya sebagai bukti transaksi ya. Kemudian ada cek. Cek itu adalah ini apa namanya? Biasanya kalau cek itu melibatkan 3 orang ya, bukan 3 orang, 3 pihak ya. Jadi yang menandatangani cek, yang menerima cek, dan bank tempat cek itu diuangkan. Cek itu apa namanya? Biasanya kalau menggunakan kas itu kadang orang takut ya kalau nilainya banyak ya sehingga dia melakukan pembayaran itu menggunakan cek ya. Jadi kalau apa namanya kamu punya saldo di bank ya kamu bisa saja ya apa namanya membuat cek. Ya. Nah kemudian selanjutnya adalah laporan bank. Laporan bank itu melaporkan apa yang sudah dilakukan bank dengan kas nasabah. Dan laporan itu menunjukkan saldo rekening awal dan akhir serta penerimaan pembayaran kas. Itu laporan bank. Ya, jadi bank itu akan mengirimkan laporan bank kepada nasabah setiap bulannya. Nah, kemudian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu adalah daftar transaksi dan jumlahnya menjelaskan perbedaan antara saldo kas di bank atau cash in bank pada pembukuan perusahaan dan saldo kas pada laporan bank atau bank statement ya. Nah, jadi rekonsiliasi bank itu adalah daftar ya, daftar transaksi ya. Daftar transaksi yang menjelaskan perbedaan antara saldo kas di bank dan saldo kas pada laporan bank. Nah, untuk rekonsiliasi ini ya, ini kalau kamu belum pernah lihat cek ini coba bentuknya seperti ini ya. Jadi isinya adalah pembuat misalnya yang buat cek itu adalah rat company ya. Rat company dibuatnya tanggal berapa? Misalnya April 2008, 16 April 2008.
Penerimanya siapa? Oh, Watskin Wholesale Supply ya. Kemudian pembayarannya Bank Nasional and Trust ya, National Bank and Trust. Jadi si wholesale supply ini hanya bisa menguangkan ceknya itu di Bank Nasional, ini National Bank and Trust ya. Ini adalah contoh cek. Nah, rekonsiliasi bank itu umumnya dibagi dua bagian ya. Bagian yang pertama itu dimulai dengan saldo kas menurut bank ya. Dan diakhiri dengan saldo kas setelah disesuaikan menurut laporan bank. Kemudian yang kedua, bagian kedua dimulai dengan saldo kas menurut pembukuan perusahaan dan diakhiri dengan saldo kas setelah disesuaikan menurut pembukuan perusahaan. Nah, ini formatnya ya. Format untuk rekonsiliasi. Ya, jadi kalau kamu membuat laporan apapun, jangan lupa ya, judulnya dibuat. Perusahaannya apa, nama laporannya apa, periodenya berapa ya. Di sini misalnya perusahaannya adalah PT Mumu. Kemudian laporannya adalah rekonsiliasi ya, Bank Rekonsiliasi, reconciliation. Periodenya Desember 31 Desember 2017. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau membuat laporan rekonsiliasi ini seperti ini ya. Cash balance per bank statement ya. Jadi cash balance ini adalah laporan laporan menurut bank ya. Jadi cash balance per bank statement laporan ini ya laporan keuangan perusahaan menurut bank ya. Kalau ini yang bawah ini adalah menurut pembukuan perusahaan ya. Jadi ini loh lipat-lipat misalnya laporan bank dan laporan bank ya, laporan menurut bank. Jadi ini semua ini adalah laporan pencatatan punyanya perusahaan, tapi yang satu yang mencatat adalah bank, yang satu yang mencatat adalah perusahaan sendiri. Jadi diperbandingkan. Dan keduanya harus sama, harusnya baik catatan menurut bank maupun catatan menurut perusahaan itu saldonya harus sama. Nah, kalau ada rekonsiliasi biasanya ada ada selisih ya. Nah, selisih itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yang menambah misalnya, yang menambah laporan menurut bank. Catatan menurut bank itu yang pertama adalah addition by deposit note and on bank statement. Menambah itu berarti addition itu adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit ya. Misalnya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit ini adalah misalnya gini. Perusahaan itu sudah mendepositkan atau menyetorkan cek dan mencatatnya sebagai penerimaan cek dari pelunasan piutang usaha. Jadi misalnya perusahaan itu kedatangan customer ya, customer itu dia membayar menggunakan cek. Nah, otomatis kan perusahaan akan mencatatnya ya, akan mengurangi piutangnya. Karena dia sudah mendapatkan pembayaran, dia akan mencatat cash and bank, kreditnya piutang usaha. Nah, tapi pihak bank belum mencatat setoran tadi karena masih dalam proses clearing misalnya. Ya, jadi karena misalnya ceknya tadi menggunakan bank yang berbeda dengan perusahaan, berarti kan harus ada clearing ya.
Clearing itu biasanya kan dilakukan di akhir ya, akhir-akhir setelah banknya mau tutup itu ya, jam berapa itu. Nah, berarti kan bank itu belum mencatat adanya penerimaan, sehingga nanti bank itu harus menambah saldo kas perusahaan di pembukuannya. Kemudian bank error itu bisa terjadi karena adanya kesalahan pencatatan ya, kesalahan pencatatan kedua-duanya ya, kesalahan bisa lebih atau bisa kurang kalau ini ya. Nah, kemudian yang mengurangi, nanti yang menambah itu tidak hanya deposit in transit ya, ada beberapa nanti tergantung transaksinya ya. Nah, kemudian yang mengurangi saldo kas menurut catatan bank ya. Saldo kas perusahaan menurut catatan bank yang mengurangi itu adalah deduction by deposit not on bank statement, yaitu cek yang masih beredar atau outstanding check. Cek yang masih beredar atau outstanding check itu misalnya cek yang diterbitkan oleh perusahaan dan dicatat pada pembukuan perusahaan tapi belum dibayarkan oleh pihak bank. Jadi perusahaan itu menerbitkan cek ya untuk membayar ya. Jadi yang bayar itu pihak bank harusnya, tapi ceknya tadi masih beredar karena belum dikurangkan di bank karena itu ceknya ini belum dibayarkan oleh bank sehingga dia belum mengurangi saldo kasnya perusahaan di pembukuannya. Jadi harusnya mengurangi ya. Kemudian kesalahan tuh koreksi semua kesalahan bank di sisi laporan bank atau rekonsiliasi bank. Ini dua-duanya bisa terjadi, baik mengurangi atau menambah. Nah, kemudian yang cash balance per book ya. Ini yang catatan menurut perusahaan. Jadi kadang-kadang kalau di rekonsiliasi itu tidak memerlukan ayat jurnal ya. Tapi semua item di sisi pembukuan perusahaan dalam rekening bank itu memerlukan ayat jurnal untuk memperbarui akun kas. Akun kas biasanya ya. Nah, untuk yang yang menurut catatan perusahaan yang menambah itu adalah addition by bank not record by deposit ya, itu adalah misalnya ada penagihan bank, kemudian penerimaan transfer dana elektronik, pendapatan bunga atas rekening perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan tadi kan punya piutang ya, piutang tadi ditagihkan oleh bank. Nah, misalnya penagihan itu berhasil kan bank itu akan menambah catatan kasnya perusahaan ya di bukunya. Tapi karena perusahaan belum tahu berarti dia belum menambahkan. Maka setelah ada rekonsiliasi maka perusahaan harus menambahkan catatannya tadi, yaitu penagihan bank ya, itu akan menambah catatan kas perusahaan. Kemudian misalnya selain penagihan, misalnya itu ada transfer dana elektronik. Transfer itu penerimaan transfer dana kan juga perusahaan kalau banknya belum menginfokan kan dia juga nggak tahu ya. Tapi kalau di bank otomatis saldo kasnya perusahaan akan bertambah sehingga nanti perusahaan juga harus menambah pencatatan saldo kasnya ya di perusahaan.
Nah, kemudian pendapatan bunga juga menambah catatan perusahaan, rekening pendapatan bunga atas rekening cek perusahaan. Nah, jadi yang sifatnya elektronik itu pasti perusahaan kalau tidak ada info berarti dia belum mencatat. Nah, kemudian untuk yang mengurangi saldo kas di perusahaan, education by bank not record deposit, ini adalah pembayaran transfer ya, jadi mengurangi ya. Jadi bank sudah mengurangi, kalau bayar transfer kan berarti bank secara otomatis akan mengurangi dananya perusahaan. Tapi perusahaan belum mencatatnya, berarti akan mengurangi saldonya. Kemudian misalnya pembayaran transfer beban jasa ya, beban jasa atau cek kosong. Beban jasa berarti kan perusahaan akan langsung mendebet rekening kas perusahaan ya, sehingga nanti tapi perusahaan belum mencatatnya, sehingga nanti perusahaan harus mengurangi juga. Nah, jadi di akhir rekonsiliasi maka jumlah catatan yang ada di bank sama perusahaan harus sama. Tuh, ya. Jadi kalau cek kosong itu misalnya gini, cek kosong bisa juga ya, misalnya perusahaan itu dapat pembayaran dari customer menggunakan cek. Nah, misalnya setelah diuangkan ternyata ceknya itu dananya tidak ada, ya berarti kan perusahaan tidak jadi dapat uang kan. Ya, berarti kan padahal perusahaan sudah terlanjur menambah uangnya karena dia sudah dapat cek, kan otomatis dia akan menambah cash in bank-nya. Nah, ternyata ceknya kosong, ya berarti itu nanti catatan perusahaan yang sudah terlanjur ditambah harus dikurangi. Nah, selanjutnya ini ada keterangannya ya, nggak usah bingung. Ini ternyata ada nih di sini, cek yang masih beredar ya, outstanding cek, penagihan bank ya. Jadi kalau ada penagihan bank kan perusahaan itu belum mencatat, tapi ternyata di bank kan sudah ada pencatatan ya, cash. Berarti nanti ketika ada laporan dari bank, perusahaan akan membuat jurnal cash in bank, kreditnya berarti besok tagihnya harus dikurangi. Besok tagih kan piutang ya, dan pendapatan bunga. Kemudian transfer dana elektronik. Transfer dana elektronik adalah sistem yang mentransfer kas di bank melalui komunikasi elektronik, bukan menggunakan dokumen kertas. Nah, pihak bank mungkin menerima atau membayar kas atas nama perusahaan. Nah, transfer dana elektronik bisa berupa penerimaan atau pembayaran kas. Dan penerimaan dana elektronik itu misalnya adalah pendapatan dividen ya. Itu akan ditambahkan di sisi pembukuan perusahaan dalam rekonsiliasi bank. Dan pembayaran transfer dana elektronik, misalnya pembayaran beban asuransi, itu akan dikurangkan di sisi pembukuan perusahaan ya. Kalau ada seperti itu, maka akan dibuat jurnal juga ya. Cash in bank, kalau ada pendapatan dividen ya, transfer dana elektronik, cash in bank, kreditnya pendapatan dividen. Kalau ada beban ya berarti beban asuransi, kreditnya cash in bank. Beban jasa ya. Berarti setelah membuat rekonsiliasi harus dibuat jurnalnya ya. Kalau ada beban jasa ya berarti kreditnya kas. Kemudian cek kosong. Cek kosong karena tadi perusahaan sudah mencatatnya cash in bank, kreditnya piutang usaha. Ketika ceknya kosong ya berarti piutangnya harus diakui lagi ya, dengan mengkredit cash in bank-nya. Nah, kesalahan ini. Koreksi semua kesalahan pembukuan di sisi pembukuan perusahaan dalam rekonsiliasi bank. Jurnal yang dibuat itu tergantung pada letak kesalahannya. Perbedaan saldo kas pada pembukuan perusahaan dan saldo kas pada laporan bank itu biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan waktu pencatatan transaksi atau time lag
sehingga membuat pihak yang satu tidak bisa mencatat suatu transaksi pada waktu yang bersamaan. Kemudian kesalahan pencatatan atau error ya, ini mungkin dilakukan oleh kedua pihak ya, baik oleh perusahaan maupun oleh pihak bank. Nah, bagaimana penyajian dalam laporan keuangan? Ya, jadi umumnya perusahaan itu memiliki banyak rekening bank ya, dan dana kas kecil dalam jumlah tertentu. Dan biasanya perusahaan itu akan menggabungkan semua jumlah kas ya, baik dana kas kecil maupun setara kas ya, itu akan digabungkan dalam akun kas ya, akun kas ya. Jadi hanya satu akun, yaitu akun kas. Nah, setara kas itu artinya apa? Investasi jangka pendek yang sangat liquid itu biasanya akan dimasukkan ke kas ya, yang memenuhi komitmen kas jangka pendek ya, jadi bukan untuk tujuan investasi. Nah, setara kas juga akan digabungkan dengan kas, yaitu tujuannya untuk pelaporan pada laporan posisi keuangan. Kemudian kas dan setara kas yang memiliki saldo normal di debit akan disajikan di aset lancar ya pada posisi keuangan. Nah, ini seperti ini ya. Saya kira sudah tahu nih ya untuk laporan keuangannya. Jadi ini ya, kas dan setara kas. Ini menggunakan standar IFRS ya, sehingga yang dicatat adalah yang aset tetap dulu, yang nilainya besar dulu. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada ya. Jadi untuk materinya sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian. Jadi nanti minggu depan saya masih akan membahas rekonsiliasi. Nah, ini kalian kerjakan dulu rekonsiliasinya. Rekonsiliasinya dikerjakan dulu, nanti diupload di IV, nanti minggu depan akan kita cocokkan. Kita cocokkan dan nanti akan saya tambah satu soal ya. Satu soal yang akan dibahas di minggu depan karena memang rekonsiliasi ini harusnya memang dibahas tersendiri ya. Itu. Nanti saya ini kan membuat saya record ini. Nanti recordnya akan saya kirim. Ini mau saya buat YouTube sebenarnya. Besok kalau kalau sudah saya buat YouTube nanti saya kirimi, kalau misalnya kalian belum jelas kan bisa linknya ya, bisa buka linknya untuk biar lebih jelas lagi ya. Itu ya, kalau memang hari ini ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Baiklah, kalau memang enggak ada, materi hari ini saya akhiri. Jangan lupa dikerjakan ini ya untuk rekonsiliasinya ya, ini transaksinya ya. Ya, ini transaksi dan perintah yang harus dikerjakan. Jangan lupa diupload di IV, berarti minggu depan ya, hari Selasa. Mungkin saya buka jam 17 ya, 17.30 biasanya ya, kalau enggak lupa. Kadang-kadang saya lupa juga. Baiklah, kalau enggak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap semangat ya, meskipun lelah ya, habis kerja harus tetap semangat ya. Dan semoga sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, sebentar.